Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpel. Seseorang yang sudah mati pastinya sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Dan disitulah pertemuan dengan Sang Khalik terjadi. Bertemu Tuhan adalah dambaan setiap insan. Karena ini merupakan perwujudan manunggalnya manusia dengan Tuhan, bukan manusia yang menjadi Tuhan atau mengaku Tuhan. Mati di sini bukanlah bunuh diri atau matinya jasad, tetapi mati di sini adalah mati di dalam hidup, yaitu mati dalam kesadaran tinggi bahwa dirinya bukanlah manusia yang hidup karena dihidupkan oleh Tuhan, tetapi hidupnya manusia adalah hidupnya Tuhan itu sendiri. Manusia dan makhluk lainnya adalah sebuah perwujudan Tuhan yang tertampil atau terzahir melalui kehidupan makhluk dan alam semesta raya. Konsep manusia hidup karena dihidupkan oleh Tuhan, serta makhluk dan alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan, hanya akan menjadikan akal terhenti pada keelokan dan keindahan ciptaannya saja, sehingga tidak boleh mengungkap rahasia di balik kejadian alam semesta itu sendiri. Dengan mengetahui bahwa manusia itu adalah manifestasi daripada yang maha hidup, maka segala sifat yang ada pada diri manusia adalah sifat Tuhan seutuhnya. Hanya manusia saja yang banyak mengaku-ngaku dirinya karena gelapnya hati akan wujud keindahan Tuhan. Dengan mematikan segala sifat kehambaan atau kemakhlukan, maka manusia itu menjadi bodoh, tak punya daya upaya sedikit pun, sehingga zat, sifat, asma, dan af'al sudah menjadi tajalli Allah. Inilah yang dinamakan mati di dalam hidup atau mati sebelum mati. Ketika zatnya nyata di depan mata, sehingga semua akan menjadi hancur lebur, yaitu hancurnya atau sirnanya bentuk makhluk dan segala sifatnya. Yang ada hanyalah wujud Allah yang nyata. Mautu qabla antal maut, mati sebelum mati. Hadis ini maknanya adalah mematikan diri sebelum mati secara hakikat. Jalan inilah yang harus ditempuh setiap pejuang di jalan Allah, atau biasa disebut jihad fisabilillah. Bukan mati dalam bom bunuh diri. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain di luar diri. Hal di atas hanya mantap dilakukan oleh mereka yang telah fana. Siapapun yang mencapai tahap fana, maka seluruh rahasia alam diri dan alam semesta terbuka lebar, terang dan nyata. Terbukanya hijab fata morgana dunia, nampak baginya hal-hal yang sesungguhnya bukan lagi satu kedustaan dan kebohongan, maka nampaklah ibadah pura-pura, amal pura-pura, salat pura-pura, puasa pura-pura, haji pura-pura, semua main-main dan olok-olok, dan penipuan-penipuan fata morgana dunia, serta penipuan-penipuan atas dirinya sendiri. Hal ini dialami siapa saja yang telah melewati mati maknawi, sehingga menembus alam ruh. Di dimensi ini tidak ada lagi ilmu akal, ilmu bacaan, ilmu hafalan, ilmu teori, dan tidak ada lagi ilmu cerita yang katanya, kata ustaz, kata kiai, atau kata buku. Karena telah mengalami sendiri dan melihat sendiri, maka terbitlah yang hak atau hakul yakin. Dia masuk pada dimensi ruh. Dimensi ruh adalah dimensi hidup yang sesungguhnya, bukan lagi pada dimensi jasad yang mati. Seluruh ilmu pengetahuan si jasad tidak berlaku di alam ruh. Semua binasa dan lenyap, tidak tersisa. Kenapa? Karena ilmu jasad itu masih berada pada dimensi rendah, yakni ilmu akal. Ketika masuk alam ruh, maka akal pun hilang, sehingga serta-merta pengetahuan ikut hilang. Ilmu membaca Quran, ilmu yang didapatkan dari ceramah, ilmu yang didapat dari membaca,
bahkan ilmu dari yang disebut guru spiritual. Semuanya akan lenyap saat hilang akalnya. Contoh kecil saja, saat seseorang mati, saat tertidur atau pingsan, akalnya ikut diam. Artinya, keislaman seseorang tersebut hanya sebatas pengakuan dengan akal, tetapi ruhnya belum Islam, disebut kafir indalah. Artinya, kafir di sisi Allah. Maka carilah ilmu mati. Ilmu mati itu menuju hidup yang sesungguhnya. Di balik kematian jasad, maka hiduplah ruh. Hidupnya ruh akan meratakan gelombang dunia. Maka bagaimanapun gelombang dunia tidak ada pengaruh lagi. Dan ketika matinya si jasad, bukanlah hal yang menakutkan baginya. Kenapa? Karena ia telah tersambung atau mengetahui si hidup, yakni guru rohani. Guru rohani inilah yang tersambung ke hadirat Tuhan. Guru rohani adalah wasilah. Wasilah inilah yang menyambungkan frekuensi. Tanpa adanya wasilah, tidak akan bisa tersambung. Akan hilang lenyap segala amal pada gelombang dan frekuensi berbeda. Temukanlah segala sesuatu itu sekarang. Seluruh alam ini adalah ayat-ayat Tuhan. Apabila saat di dunia belum jumpa guru rohani, di sana pun tidak akan ketemu guru. Apabila di dunia tidak berjumpa Rasul, di akhirat pun tidak akan ketemu Rasul. Saudaraku, semua yang dilakukan di dunia yang nampak nyata, semua itu adalah kebohongan. Dunia ini hanya mimpi. Dunia ini hanya fata morgana. Sekianlah, semoga bermanfaat.